Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh kemurahan-Nya kita kembali berjumpa dalam renungan harian di hari Kamis tanggal 5 September 2024. Salam damai sejahtera, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa pemilik kehidupan ini, kami bersyukur untuk ruang dan waktu ini. Kami pun telah sedia untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang kami baca, kami renungkan, kami pahami dengan benar, dan kami dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Roma pasal 2 ayat 1 sampai ayat 16. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahan-Nya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani, sebab Allah tidak memandang bulu. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat, dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Tema renungan kita ialah harmoni iman dan perbuatan, atau dalam bahasa Toraja dikatakan kapatonganan di pasioloanan penggauran.
Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, kita sering mendengar orang berkata, orang jahat pasti masuk neraka dan orang baik akan masuk surga, karena nanti setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya. Pada satu sisi pendapat ini benar, namun pada sisi lain tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa imanlah yang menyelamatkan, bukan perbuatan. Namun demikian, iman mesti nyata dalam perbuatan. Saudara-saudara, Roma pasal 2 ayat 1-16 menyoroti topik penting yang sering menjadi perdebatan, penghakiman menurut perbuatan. Paulus memanfaatkan konsep ini yang berakar dalam Yudaisme, Bait Allah, untuk menyampaikan bahwa semua orang akan dihakimi berdasarkan perbuatan mereka di hadapan Tuhan pada pengadilan akhir. Namun, perlu dipahami bahwa penghakiman bukanlah jalan untuk memperoleh keselamatan. Saudara-saudara, Paulus menegaskan bahwa Injillah yang menyelamatkan manusia. Jadi, perbuatan dalam konteks penghakiman eskatologis ini adalah cerminan iman. Perbuatan baik menunjukkan keselarasan, keutuhan iman dengan hidup. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah penghakiman berdasarkan perbuatan bertentangan dengan pembenaran berdasarkan iman? Roma pasal 3 ayat 20. Menurut Paulus, perbincangan ini menekankan pentingnya perbuatan yang selaras dengan iman kepada Tuhan. Perbuatan kita sejatinya wujud dari iman yang sejati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, Paulus menegaskan bahwa melakukan Taurat bukanlah sekadar memilikinya, tetapi mendengar dengan iman dan melakukannya dengan perbuatan. Iman dan perbuatan adalah dua aspek yang tidak terpisahkan, melainkan saling melengkapi dalam kehidupan Kristen. Dengan demikian, iman yang sejati selalu mewujud dalam perbuatan iman. Saudara-saudara, renungkanlah dan pastikan bahwa iman kita terwujud dalam tindakan nyata yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus menolong kita. Haleluya. Amin. Marilah kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, sumber hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati ruang dan waktu ini, seraya kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya iman kami sungguh-sungguh terwujud dalam tindakan hidup yang senantiasa memuliakan Tuhan. Diberkatilah kami semua dalam berbagai tugas tanggung jawab, bahkan aktivitas kami hari ini. Dituntunlah kami untuk senantiasa hidup pada kebenaran firman-Mu. Diberkatilah setiap kami, orang tua ataupun anak-anak, dalam setiap peran yang Tuhan percayakan. Ditopang dan dituntunlah anak-anak kami bertumbuh dalam kasih-Mu, dalam pendidikan, bahkan di masa muda mereka. Dijaga dilindungilah mereka yang senantiasa menaruh pengharapan, memohon kekuatan, kesembuhan dari Tuhan, bahkan penghiburan dan kekuatan dari Tuhan melewati segala perkara hidup. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, mereka yang bergumul akan diberikan kelegaan. Tuhan jugalah yang kiranya akan senantiasa menopang orang tua kami di masa tua mereka untuk senantiasa berbahagia bersukacita di dalam Tuhan. Kami pun berdoa kiranya Tuhan sempurnakan sukacita saudara-saudara kami yang boleh menikmati pertambahan usia ataupun keberhasilan yang boleh diraih. Diberkatilah gereja Tuhan dalam mewujud nyatakan panggilan
bersaksi, bersekutu, dan melayani. Juga diberkatilah bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami, mengemban amanah dari Tuhan. Jaga lindungi kami semua di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Ampuni dosa kami, sempurnakan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas hari ini. Tetaplah semangat dalam iman, bersukacitalah senantiasa. Tuhan Yesus berkati.